Kali ini saya akan memberikan pengalaman berupa proyek yang pernah saya kerjakan. Proyek ini berkaitan dengan suatu sistem komunikasi dengan media cahaya. Sistem komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi data, seperti layaknya internet. Sistem komunikasi secara sederhana terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pemancar dan bagian penerima. Pemancar contohnya seperti BTS atau Base Transceiver Station, sedangkan sisi penerima contohnya user seperti smartphone. Contoh komunikasi data tersebut menggunakan media berupa gelombang elektromagnetik. Nah, di sini akan dibahas komunikasi data menggunakan media gelombang cahaya. Kenapa menggunakan gelombang cahaya? Nah, hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Seperti yang kita tahu, saat ini tahun 2022 sudah kita kenal teknologi yang namanya 5G, yang merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya, yaitu 3G dan juga 4G. Nah, setiap perkembangan dari teknologi komunikasi ini ada parameter yang selalu dikembangkan. Dua parameter utama tersebut yaitu adalah kecepatan data rate dan juga bandwidth. Maksudnya di sini adalah setiap menuju ke teknologi yang lebih tinggi, maka yang dicapai adalah kecepatan yang lebih tinggi dan juga bandwidth yang lebih lebar. Mudahnya, teknologi 5G ini memberikan kualitas transfer data yang lebih baik, salah satunya dari segi kecepatan transfer rate-nya. Oke, kali ini kita akan belajar fisika sebentar. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan ilustrasi perbandingan dari beberapa parameter, yaitu adalah perbandingan antara frekuensi, kemudian lambda atau panjang gelombang, kemudian bandwidth, dan juga data rate. Nah, keempat parameter tersebut akan menjelaskan bagaimana cara kita dalam meningkatkan kualitas dari sistem komunikasi untuk mencapai sebuah data rate dan juga bandwidth yang lebih baik. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa ketika nilai frekuensinya tinggi, maka nilai lambdanya akan menjadi lebih rendah dan nilai bandwidth dan juga data rate-nya akan tinggi. Untuk masalah frekuensi dan lambda, kita bisa mengacu pada sebuah rumusan, yaitu frekuensi sama dengan 1 per lambda. Hal ini berarti bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan lambda. Sedangkan tiga parameter lainnya sama-sama berbanding lurus. Itu artinya semakin tinggi frekuensi yang digunakan, memungkinkan bandwidth yang tersedia juga semakin lebar. Jika bandwidth sudah lebar, maka otomatis semakin cepat transmisi datanya. Sehingga semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka semakin cepat transfer data. Oke, di sini mungkin masih bingung kenapa frekuensi yang tinggi bisa mempengaruhi kecepatan data. Di sini kita akan menggunakan analogi sederhana. Nah, di sini disediakan ada dua jalan dengan lebar yang berbeda. Jalan yang lebih lebar diibaratkan memiliki bandwidth yang lebih lebar, sedangkan jalan yang memiliki lebar lebih sempit diibaratkan mempunyai bandwidth yang lebih kecil. Nah, jika kita memperhatikan dari kedua jalan ini, jalan yang lebih lebar memungkinkan untuk dilewati dengan mobil yang lebih banyak dibandingkan dengan jalan yang sempit. Nah, mobil ini diibaratkan sebagai data, maka jalan yang lebih lebar di sini memungkinkan atau bisa mengakomodasi jumlah mobil yang lebih banyak dalam hitungan waktu. Nah, hal ini juga berlaku untuk bandwidth dan juga data rate. Maksudnya adalah bandwidth yang lebih lebar memungkinkan jumlah data yang ditransfer juga akan semakin banyak. Maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi, maka kecepatan data rate-nya juga akan semakin cepat. Akan tetapi hal ini memiliki kelemahan, yaitu terhadap panjang gelombang. Pendeknya panjang gelombang menyebabkan jangkauan sebuah sinyal akan terbatas dan rentan terhadap gangguan. Tapi kita abaikan saja kekurangan tersebut, karena sejatinya yang ingin dicapai kan kecepatan transfer data yang tinggi. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Berbicara tentang frekuensi tinggi, tidak terlepas dari jenis gelombang yang digunakan. Saat ini yang digunakan adalah gelombang radio dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan untuk mencapai tujuan data rate yang tinggi, perlu beralih ke spektrum gelombang yang lebih tinggi pula. Selain itu, pemakaian gelombang radio maupun elektromagnetik yang semakin banyak menyebabkan jumlah ketersediaan spektrum gelombang semakin sedikit. Sehingga mau tidak mau harus mulai berpindah ke spektrum gelombang lainnya. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah spektrum gelombang cahaya.
Salah satu teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang cahaya adalah VLC atau Visible Light Communication. Lalu bagaimana kita menggunakan teknologi VLC ini? Maksudnya bagaimana kita akan mentransmisikan gelombang cahaya ini bahkan sampai membuatnya sebagai medium komunikasi? Jawabannya ada pada gambar berikut. Ya, kuncinya ada pada lampu LED. Kenapa lampu LED? Jadi begini, berbeda dari teknologi iluminasi yang lebih lama, LED mampu beralih ke tingkat intensitas cahaya yang berbeda dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan tidak terlihat oleh mata manusia. Sehingga hal ini membuka peluang untuk digunakan sebagai sebuah sistem komunikasi di mana data dikodekan dengan pancaran cahaya dengan berbagai cara. Oke, mungkin di sini masih banyak yang bingung terkait kok bisa lampu LED bisa mentransmisikan data. Dalam komunikasi data, jenis data yang dikirim itu adalah data biner atau data 0 dan 1. Lalu, bagaimana cara mentransmisikan datanya? Jadi proses transmisi data ini dimulai dari data biner 0 dan 1 yang digenerate atau dibangkitkan lewat lampu LED. Maksudnya di sini adalah ketika lampu mati, itu dianggap sebagai data biner 0, sedangkan lampu menyala itu dianggap sebagai data biner 1. Proses pengkodean data biner 0 dan 1 itu diatur oleh driver sirkuit dan dieksekusi secara cepat. Kalian pasti ingat tentang cara kerja lampu, bagaimana lampu itu bisa hidup. Jadi lampu itu menyala bukan berarti dia itu terus menyala, akan tetapi lampu itu berkedip antara hidup dan mati dengan frekuensi yang cepat. Sehingga jika kita hanya melihatnya dengan mata, yang terlihat oleh kita adalah lampu itu menyala terus. Padahal sebenarnya lampu itu berkedip 0 dan 1 dengan sangat cepat. Sederhananya, kalian pasti pernah mengetahui cara berkirim sandi Morse dengan menggunakan senter yang dihidup matikan. Nah, konsepnya sama seperti itu. Hanya saja karena lampu LED ini berkedip dengan frekuensi yang sangat tinggi, maka jumlah data yang dikirimkan atau ditransmisikan juga semakin besar. Selanjutnya, sistem VLC ini dirancang mengacu pada blok diagram yang terdiri atas dua bagian, yakni transmitter dan juga receiver. Topologi komunikasi yang digunakan adalah point-to-point, sementara konfigurasi link disusun dengan directed close, di mana modul transmitter dan modul receiver dihadapkan langsung pada jarak tertentu. Hal ini berkaitan dengan kelemahan sistem komunikasi ini, di mana yang hanya mengandalkan jarak yang dekat sehingga sangat rentan pada gangguan. Sehingga jarak antara transmitter dan juga receivernya pun juga harus berdekatan dan konfigurasi linknya disusun dengan directed close atau dalam satu garis lurus seperti itu. Pada proses penerimaan data dapat menggunakan fotodiode. Pada dasarnya, sinyal yang ditransmisikan bisa langsung ditangkap oleh fotodiode. Akan tetapi, lebih baik jika menggunakan rangkaian elektronik lain. Amplifier digunakan untuk menguatkan sinyal yang diterima, yang mungkin saja melemah akibat jarak transmisi. Filter digunakan untuk membersihkan sinyal dari noise, sehingga dengan tambahan rangkaian, sinyal yang diterima bisa lebih baik dan mampu dibaca dengan benar. Setelah menjelaskan tentang kelebihan dan cara kerja dari sistem VLC, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Hal tersebut adalah kelemahan dari sistem ini. Meskipun sistem ini menjanjikan kecepatan transmisi data yang cepat, potensi terhadap gangguan selama proses transmisi juga besar. Paling jelas adalah sangat terpengaruh oleh jarak. Seperti ilustrasi perbandingan frekuensi dengan panjang gelombang. Diketahui bahwa VLC ini memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga jangkauannya juga semakin terbatas. Sebuah lampu yang digunakan untuk mentransmisikan data tidak bisa menembus tembok. Jadi, sederhananya, satu pemancar hanya untuk satu ruangan dengan ukuran tertentu. Lebih jauh lagi, bahkan sudut antara pemancar dan penerima, adanya interferensi cahaya lain, maupun hal-hal lain yang mempengaruhi cahaya dapat mengganggu sistem VLC ini. Untuk performa yang lebih baik ke depannya, gangguan-gangguan ini perlu dicari solusinya untuk bisa menentukan apakah sistem ini sudah baik atau belum. Tentu saja ada parameter-parameternya, dan untuk bisa mengetahui parameter-parameter tersebut perlu adanya alat ukur. Hal ini akan dibahas pada part berikutnya.